sudah berpamitan dengan staf pelatih dan pemain. Shin Tae-yong pamit untuk meninggalkan Indonesia. Lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia membutuhkan striker tajam. Kira-kira siapa menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan semoga bisa didengar PSSI. Media Asia mulai gerah, Timnas Indonesia siap geser posisi di Asia Tenggara. Lolos babak selanjutnya, ini sanjungan AFC ke Timnas Indonesia, semoga bisa bersaing di kancah dunia. Di tengah-tengah meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong ingin hadir di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Asia mulai gerah, Timnas Indonesia siap geser posisi negara di Asia Tenggara. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong kini semakin diperbincangkan di media internasional, termasuk oleh salah satu media Asia asal Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Satu persatu sejarah berhasil dicetak oleh Timnas Indonesia, dan kini skuad Garuda sedang bersiap menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil mengalahkan Vietnam dan Filipina di babak ketiga, Timnas Indonesia semakin mendekati Piala Dunia. Namun, mereka masih harus menghadapi beberapa pertandingan berikutnya. Salah satu media asal Vietnam mulai menunjukkan kegelisahan bahwa Timnas Indonesia akan memecahkan rekor yang pernah dicetak Vietnam. Media Vietnam tersebut menyebutkan bahwa kedatangan pemain-pemain naturalisasi baru akan meningkatkan kekuatan skuad Shin Tae-yong secara signifikan. Jika bintang-bintang tersebut berhasil didatangkan kembali oleh PSSI sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September 2024, maka kekuatan Timnas Indonesia akan meningkat secara signifikan, tulis media Vietnam Soha. Media tersebut juga mengutip pernyataan pelatih Shin Tae-yong yang menegaskan bahwa skuad Garuda mempunyai kemampuan untuk mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Selain itu, media Vietnam tersebut menyoroti sikap Presiden PSSI Erick Thohir yang mempersiapkan tim Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tim Indonesia harus mempersiapkan diri dengan serius dan matang menuju babak kualifikasi ketiga, tulis media Vietnam Soha. Sosok pemain baru Timnas Indonesia untuk hadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengingatkan Timnas Indonesia setelah sukses mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akmal meminta skuad Garuda untuk membenahi lini serang sebelum melanjutkan langkah mereka. Merupakan pekerjaan rumah kita bersama bahwa saat ini kita tak punya sosok penyerang nomor 9 yang memiliki naluri gol tinggi, ucap Akmal kepada bola.net. Dari puzzle yang disusun Shin Tae-yong, ada satu keping yang masih kosong, yaitu kepingan penyerang nomor 9, sambungnya. Menurut Akmal, sepanjang perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, kekurangan stok penyerang sangat terlihat. Gol-gol Indonesia lebih banyak dicetak oleh pemain dari lini kedua atau bahkan pemain belakang. Menghadapi putaran berikutnya, kita perlu striker dengan naluri gol tinggi karena lawan yang dihadapi akan semakin berat, tambahnya. Kurangnya ketajaman skuad Garuda dalam menuntaskan peluang tampak jelas pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia melawan Filipina. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia hanya mampu mencetak 2 gol dari 19 tembakan yang mereka lepaskan. Dari 19 tembakan tersebut, hanya 8 yang mengarah ke sasaran. Sisanya 8 tembakan melenceng dan 3 lainnya diblok pemain lawan. Pendapat senada diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Justinus Laksana,
yang karib disapa Coach Justin. Ia menilai skuad Garuda tak memiliki sosok pendulang gol sejati. Overall, kita nggak punya goal getter yang benar-benar tajam di depan gawang, papar Justin di kanal YouTube Justinus Laksana. Memang kualitas pemain kita itu aja yang kita miliki dan di situ dimanfaatkan sepenuhnya oleh Shin Tae-yong. Jadi, saya sangat happy dengan apa yang terjadi, tambah pria berdarah Belanda ini. Untuk para pecinta Timnas Indonesia, menurut kalian siapa sosok striker yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sanjungan AFC untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan Garuda ini menuai banyak pujian, termasuk dari Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah. Lolosnya skuad asuhan Shin Tae-yong terjadi setelah Indonesia menumbangkan Filipina di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua beberapa waktu lalu. Indonesia menang 2-0 lewat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Dengan hasil ini, Indonesia berhak atas status runner-up grup F di bawah Irak dengan koleksi 10 poin dari 6 laga. Atas nama sepak bola Asia, saya sepenuh hati memberikan pujian kepada 18 tim yang telah lolos ke tahap berikutnya pada kualifikasi Asia AFC untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan untuk keberhasilan mereka memastikan tempat di Piala Asia Arab Saudi 2027. Kata Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah di situs resmi AFC. Para pencetak sejarah kami, Palestina, Indonesia, Republik Kirgistan telah membuat imajinasi benua Asia dan sekitarnya dengan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah, tambahnya. Selain Indonesia, sejarah serupa juga diciptakan oleh Timnas Palestina dan Kirgistan. AFC turut memuji asosiasi sepak bola ketiga negara tersebut yang mampu menunjukkan perubahan signifikan. Pencapaian mereka adalah bukti upaya luar biasa dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, dan Persatuan Sepak Bola Kirgistan, kata dia. Dia menilai sepak bola di negara-negara Asia saat ini sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa dan berkembang pesat. Dia pun berharap agar 3 negara ini mampu menciptakan sejarah lagi di level dunia. Kami berharap semua tim kami termasuk debutan terkemuka kami meraih kesuksesan terbaik dalam upaya mereka untuk menciptakan lebih banyak sejarah dalam tahap-tahap yang menentukan, tuturnya. Shin Tae-yong pamit dan tinggalkan Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong sudah berpamitan kepada para staf pelatih dan pemain Timnas Indonesia usai pertandingan melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 11 Juni 2024. Shin Tae-yong akan pergi selama sebulan penuh setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini didapat usai Timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 sehingga Indonesia finish sebagai runner-up grup F dengan 10 poin, menemani Irak sebagai pemuncak klasemen. Shin Tae-yong sudah berkutat lama dengan Timnas Indonesia sejak awal tahun pada ajang Piala Asia 2023 di Qatar, Januari 2024. Ia kemudian menangani Timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala Asia hingga playoff Olimpiade pada Mei. Kini, setelah putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir, Shin Tae-yong akan meninggalkan Timnas Indonesia sementara waktu untuk kembali ke kampung halamannya di Korea Selatan untuk berlibur setelah jadwal padat. Coach Shin akan kembali ke Korea Selatan tanggal 15 Juni dan baru kembali ke Indonesia pada 20 Juli, ungkap asisten pelatih Nova Arianto. Nova yang kini mendapat kepercayaan dari PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia U-Strip 16 juga berpamitan kepada Shin Tae-yong. Nova akan fokus menangani Timnas Indonesia U-Strip 16 yang bakal mengarungi Piala AFF U-Strip 16 2024 yang akan digelar di Solo mulai 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Sebelum Shin Tae-yong pergi, Nova mengaku mendapatkan pesan dari pelatih berusia 53 tahun tersebut.
"Saya juga izin ke Coach Shin karena harus kembali ke Solo," kata Nova Arianto. Beliau berpesan agar memberikan yang terbaik, sukses, dan apa yang dipersiapkan selama ini berjalan sesuai rencana, ujar legenda Persib Bandung itu. Shin Tae-yong ingin hadir di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan pergi ke Malaysia pada tanggal 27 Juni 2024. Sebagai informasi, Shin Tae-yong baru saja mencetak sejarah bersama Timnas Indonesia. Sejarah tersebut adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diperoleh skuad Garuda setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Tambahan 3 poin tersebut membuat Timnas Indonesia finish di peringkat kedua grup F dan berhak menemani Irak melaju ke putaran ketiga. Tak lama setelah pertandingan tersebut, Shin Tae-yong memutuskan kembali ke Korea Selatan untuk menikmati liburan. Pelatih berusia 53 tahun itu kemudian dikabarkan akan terbang ke Malaysia pada 27 Juni 2024. Kabar ini diungkapkan oleh media asal Korea Selatan, Yonhap News. Yonhap News menjelaskan bahwa Shin Tae-yong akan pergi ke Malaysia untuk mengikuti drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah istirahat sejenak di Korea, pelatih Shin akan menghadiri acara drawing grup putaran ketiga yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni, tulis Yonhap News.